Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E, pertemuan ke-10, mata kuliah Sistem Politik Indonesia, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni dengan materi Sistem Pemilu. Baiklah, sebelum kami memaparkan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Rumduni. Perkenalkan, nama saya Azati Rizka Baheri. Perkenalkan, nama saya Nurul Abdullah Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Anila. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri Dasrenda. Baiklah, langsung saja kami ke materi yang pertama. Sistem pemilihan umum. Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, diperlukan sebuah sistem yang mendukung ke arah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dengan kata lain, kita dapat juga mengartikan bahwa sistem adalah bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung kepada yang lain dan saling mengadakan interaksi. Ciri sebuah sistem adalah yang pertama, bahwa sistem perubahan dalam satu bagian dari sistem itu memengaruhi seluruh sistem. Yang kedua, bahwa sistem itu bekerja dalam suatu lingkungan yang lebih luas dan bahwa ada perbatasan antara sistem dengan lingkungannya. Juga perlu diperhatikan bahwa sistem mengadakan interaksi dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan itu. Menurut Lawrence M. Friedman, ketika mengupas mengenai legal system, beliau menyebutkan bahwa sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Friedman mencontohkan bahwa tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katolik Roma, semuanya adalah sistem. Oleh sebab itu, sistem pemilihan umum tidak hanya dimaknai dengan suatu teknis perhitungan syarat terhadap pilihan rakyat dalam rangka untuk menentukan pemimpinnya. Sistem sebagaimana pengertiannya sederhana. Mengenai mekanisme teknik penghitungan suara hanyalah salah satu komponen dari sebuah sistem pemilihan umum. Dengan demikian, kita dapat mengartikan bahwa sistem pemilihan umum adalah suatu bentuk ketergantungan dan interaksi antara semua bagian-bagian atau komponen-komponen dalam proses pemilihan umum. Sedangkan jika dilihat dari unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum, yang pertama, objek pemilu, yaitu warga negara yang memilih pemimpinnya. Yang kedua, ada sistem kepartaian atau pola dukungan, yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elit atau para pejabat publiknya. Yang ketiga, ada sistem pemilihan atau electoral system, yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahannya. Donald L. Horowitz menyatakan bahwa sistem pemilu yang baik haruslah memperhatikan hal-hal yang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbandingan kursi dengan jumlah suara. Yang kedua, akuntabilitasnya bagi konstituen atau pemilih. Yang ketiga itu ada memungkinkan pemerintah dapat bertahan. Yang keempat, menghasilkan pemenang yang mayoritas. Yang kelima, membuat koalisi antar etnis dan antar agama. Yang keenam, ada minoritas dapat duduk di jabatan publik. Berdasarkan keenam hal yang disampaikan oleh Horowitz tersebut, maka dapat kita pahami bahwa ada aspek yang ditekankan, yaitu pada aspek hasil dari suatu pemilu. Apapun sistem yang dipakai oleh suatu negara, hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Horowitz adalah sistem pemilu yang baik adalah sistem pemilu yang mampu membuat koalisi antar etnis dan antar agama serta minoritas dapat duduk di jabatan publik. Ada juga hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam memilih sistem pemilihan umum. Yaitu yang pertama, perhatian pada representasi. Representasi di sini artinya atau keterwakilan yang harus diperhatikan adalah kondisi geografisnya,
faktor ideologisnya, atau situasi partai politik di sistem kepartaian tersebut. Dan wakil rakyat terpilih harus benar-benar mewakili pemilih mereka. Yang kedua, membuat pemilu mudah digunakan dan bermakna. Pemilu adalah proses yang sangat mahal, baik secara ekonomi maupun sistem politiknya, anggaran untuk partai politiknya. Dan diharapkan pemilu itu dapat dipahami oleh semua kalangan, termasuk kalangan yang buta warna, tunanetra, atau tunadaksa. Yang ketiga, ada memungkinkan perdamaian. Masyarakat pemilih punya latar belakang yang berbeda, dan perbedaan ini bisa diperdamaikan melalui hasil pemilihan umum yang memungkinkan untuk itu. Yang keempat, memfasilitasi pemerintahan yang efektif dan stabil. Sistem pemilu mampu menciptakan pemerintah yang diterima semua pihak, efektif dalam membuat kebijakan. Jadi kebijakannya itu nggak bertele-tele. Yang kelima, ada pemerintah yang terpilih akuntabel. Sistem pemilu yang baik mampu menciptakan pemerintah yang akuntabel. Yang keenam, ada pemilih mampu menguasai wakil terpilih. Sistem pemilu yang baik memungkinkan pemilih mengetahui siapa wakil yang ia pilih dalam pemilu, dan si pemilih dapat menguasai kinerjanya. Yang ketujuh, ada mendorong partai politik bekerja untuk lebih baik. Sistem pemilu yang baik mendorong partai politik untuk memperbaiki organisasi di internal maupun eksternal, dan lebih memperhatikan isu-isu yang beredar di masyarakat, dan bekerja untuk para pemilihnya atau masyarakatnya. Yang ke-8, ada mempromosikan oposisi legislatif, yaitu sistem pemilu yang baik dapat mendorong terjadinya oposisi di tingkat legislatif sebagai bentuk pengawasan atas pemerintah. Yang ke-9, mampu membuat protes pemilu berkesinambungan. Sistem pemilu yang harusnya bisa dipakai secara berkelanjutan dan memungkinkan pemilu sebagai proses demokratis yang terus dipakai untuk memilih para pemimpinnya. Yang ke-10, memerhatikan standar internasional. Jadi pemilu itu dapat ke taraf internasional, misalnya ada isu HAM, lingkungan, demokratisasi, dan globalisasi di ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi kami yang berjudul tentang sistem pemilu. Menurut Miriam Budiarjo, di dalam ilmu politik dikenal banyak sekali variasi bentuk sistem pemilu yang telah dipraktikkan oleh banyak negara. Secara umum, bentuk sistem pemilu tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan dua prinsip pokok saja, yaitu yang pertama, single members constituency, yaitu satu daerah memilih satu wakil, biasanya disebut dengan sistem distrik. Lalu yang kedua, multi-member constituency, yaitu satu daerah pemilih memilih beberapa wakil. Biasanya dinamakan proportional representation atau sistem perwakilan berimbang. Lalu, saya akan menjelaskan tentang varian sistem distrik. Yang pertama yaitu first past the past. Sistem ini disebut juga dengan mayoritas relatif atau mayoritas sederhana. Dan sistem ini seseorang kontestan menjadi pemenang, walaupun ia tidak mendapatkan suara mayoritas atau absolut. Yang kedua yaitu block vote, yaitu pemilih memiliki suara sejumlah kursi yang harus diisi di daerah atau distrik mereka, dan biasanya bebas untuk memilih calon perseorangan terlepas dari afiliasi partai. Lalu yang ketiga, party block vote, bahwa pada sistem PBV ini, pemilih memilih partai, bukan kandidat. Dalam sistem ini, pemilih hanya mempunyai satu suara dan dari partai yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang di distrik yang bersangkutan. Yang keempat yaitu alternative vote. Sigit Pamungkas mengatakan bahwa pemilih memiliki preferensi untuk meranking sejumlah kandidat yang mereka sukai. Dan yang terakhir yaitu two-round system. Two-round system atau sistem dua putaran ini disebut juga dengan majority runoff atau double ballot. Sistem ini membuka peluang untuk dilakukannya pemilu putaran kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan sistem distrik. Yang pertama, pada aspek tingkat proporsionalitas perwakilan. Pada disproporsionalitas suara pemilih dengan perolehan kursi di lembaga perwakilan. Lalu yang kedua, sistem kepartaian.
Sistem distrik mendorong untuk terciptanya sistem dua partai. Sistem distrik juga mendorong untuk terciptanya integrasi partai politik dan adanya Distorian efek menguntungkan partai besar. Ketiga, yaitu aspek lembaga perwakilan dan efektivitas pemerintah. Yang pertama, mudahnya bagi partai untuk mencapai kedudukan mayoritas pada parlemen, karena partai tidak harus mengadakan koalisi dengan partai lain. Yang kedua, dengan sedikitnya jumlah partai yang berkuasa akan menciptakan stabilitas pemerintah. Yang ketiga, hubungan wakil terpilih dan konstituen. Lalu, teknis penyelenggaraan. Sistem distrik sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. Dan kelemahan sistem distrik. Yang pertama, pada aspek tingkat proporsionalitas perwakilan. Sistem mengakibatkan terjadinya disproporsionalitas yang tinggi. Hal ini tersebut terjadi karena banyaknya suara yang hilang, sehingga partai minoritas tidak mendapatkan kursi. Yang kedua, sistem ini kurang referensi tarif, karena calon yang kalah tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kursi. Yang ketiga, dalam masyarakat yang plural, sistem distrik ini dirasa kurang efektif, dan yang terakhir, disproporsionalitasnya juga menyebabkan kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dengan jumlah kursi yang diperoleh atas parlemen. Lalu aspek yang kedua yaitu sistem kepartaian. Sistem ini memiliki resiko menyingkirkan partai dan kelompok minoritas. Yang kedua, sistem ini mendorong tumbuhnya partai politik berdasarkan etnis, suku, agama, atau wilayah, sehingga memicu perpecahan konflik. Lalu yang ketiga, pada aspek lembaga perwakilan dan efektivitas pemerintah. Sistem ini mendorong wakil untuk lebih mementingkan kepentingan distriknya daripada kepentingan nasional. Sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan dengan rekan saya yang selanjutnya yaitu Siti. Kepada Siti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Dela atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan, yaitu mengenai sistem proporsional dan sistem campuran. Nah, sistem proporsional itu adalah adanya suatu proporsi kursi yang dimenangkan oleh suatu partai dalam sebuah wilayah pemilihan yang akan berbanding seimbang dengan proporsi yang diperoleh oleh partai tersebut dalam pemilihannya. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu proportional representation, yaitu tujuan awal sistem ini adalah untuk menghasilkan lembaga perwakilan di mana proposisi kursi-kursinya yang dimenangkan oleh tiap-tiap partai ini kurang lebih merefleksikan proporsi jumlah suara yang diperoleh oleh tiap-tiap partai. Yang kedua ada single transferable vote, yaitu pada sistem ini para kandidat dinyatakan sebagai pemenang jika telah memenuhi kuota yang telah ditentukan. Selanjutnya, sistem campuran. Nah, pada sistem campuran ini dikenal sebagai sistem pemilihan semi proporsional. Dalam sistem ini, suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara sistem pemilihan proporsional dan sistem pluralitas atau mayoritas maupun distrik. Nah, pada sistem campuran ini ada 2 poin. Yang pertama, sistem paralel, yaitu sistem ini disebut dengan sistem paralel karena 2 perangkat sistem pemilihan yang digunakan tidak berhubungan dan dibedakan, dan satu sama lainnya itu tidak saling bergantung. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sistem mixed member proporsional. Dalam sistem ini, kursi proporsional diberikan untuk mengompensasi yang dihasilkan oleh hasil kursi distrik. Selanjutnya, yaitu mengenai kelebihan dan kelemahannya. Sistem proporsional itu sendiri memiliki kelebihan. Yang pertama itu ada aspek tingkat proporsionalitas perwakilan, itu ada 4 poin, bersifat representatif, memungkinkan terpilihnya wakil dari kelompok minoritas, mendorong partai untuk mengajukan daftar calon yang inklusif dan secara komunal berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua ada sistem kepartaian. Yang ditinjau dari sistem ini adalah sistem proporsionalitas yang memungkinkan partai minoritas ini untuk memperoleh kursi parlemen. Yang ketiga, kelebihannya yaitu lembaga perwakilan dan efektivitas pemerintah. Terwakilnya golongan yang kecil dalam lembaga perwakilan. Nah, selanjutnya kelemahan dari sistem proporsional itu sendiri yaitu ada 4 poin. Yang pertama, sistem kepartaian. Yang kedua, lembaga perwakilan dan efektivitas pemerintahan. Selanjutnya, hubungan wakil terpilih dan konstituen. Selanjutnya, ada penyelenggaraan sistem.
Nah, selanjutnya di sistem campuran, ini juga ada kelebihan dan kelemahannya juga. Untuk kelebihan dari sistem campuran yaitu keuntungan dari sistem paralel ketika tersedia cukup kursi pada sistem proporsional, maka partai-partai minoritas yang telah gagal dalam pemilihan distrik masih mendapatkan kesempatan atas suara yang mereka miliki dengan memenangkan kursi yang telah dialokasikan pada sistem proporsional tersebut. Nah, kelemahannya yaitu kekurangan sistem paralel seperti pada kemungkinan bahwa dua kelas perwakilan akan dibuat juga dengan sistem paralel ini. Ini tidak menjamin proporsionalitas secara keseluruhan dan beberapa pihak mungkin masih menutup keluar dari representasi meski menang jumlah suara-suara tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aziza Cika. Baik, terima kasih kepada Saudara Siti. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu sistem di luar ketiga. Sistem di luar ketiga yaitu sistem mainstream. Selain ketiga sistem yang telah dijabarkan sebelumnya, ada pula sistem lain yang berada di luar mainstream. Sistem lain ini memiliki metode yang dasar pada sistem distrik dan proporsional atau campuran dari kedua varian-varian dari sistem ini, antara lain yaitu ada sistem non-transferable vote, yaitu memiliki prinsip yaitu distrik memiliki wakil banyak dan tidak terdapat redistribusi suara berdasarkan preferensi seperti yang terdapat pada sistem single transferable vote. Yang kedua itu ada sistem limited vote, yaitu adalah dalam sistem ini pemilih memberikan suara lebih dari satu kali. Dengan ketentuan jumlah pilihan tersebut tidak boleh melebihi dari jumlah kursi yang tersedia pada suatu distrik. Yang ketiga yaitu ada sistem Bordacon, yaitu dalam sistem ini pemilih merangking calon atau kandidat seperti dalam sistem alternatif vote, hanya saja bedanya adalah setiap preferensi memiliki nilai yang berbeda. Nah, selanjutnya ada pemilihan umum masa Orde Baru, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPRS 23 garis miring MPRS garis miring 1967, Jenderal Soeharto mengambil alih kursi presiden menggantikan Soekarno sampai terpilihnya presiden baru oleh MPR sesuai hasil pemilu. Pemilu diselenggarakan selambat-lambatnya pada 5 Juli 1968 seperti tercantum pada TAP MPRS 11 garis miring MPRS 1966 pasal 1. Mengubah ketentuan sebelumnya dengan ketetapan MPRS L11 garis miring MPRS garis miring 1968 yang mengamanatkan pemilu harus diselenggarakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Yang kedua yaitu pada era kepemimpinan Soeharto ini diambillah suatu kebijakan terkait dengan penyederhanaan jumlah partai politik. Nah, ada juga partai tunggal. Partai tunggal itu adalah suatu sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat lebih dari suatu partai, tetapi ada satu partai yang dominan yang digunakan penguasa untuk memobilisasi massa dan mengesahkan kekuasaan. Nah, Heri Tan Silalahi berpendapat bahwa terdapat dua hakikat pokok dalam pemilu, yaitu satu, pemilu bukanlah merupakan suatu pemerintahan atau negara Republik Indonesia, dan kedua, keterlibatan masyarakat dalam pemilu lebih merupakan kewajiban ketimbangan hak warga negara. Yang kedua yaitu gambaran tersebut dapat diartikan bahwa pemilu pada Orde Baru lebih menekankan pada mempertahankan kekuasaan dan bukan untuk menggantikan rezim pemerintah. Nah, diungkapkan Syamsuddin Haris bahwa satu peranan pemerintah yang terlalu dominan dan sebaliknya terlalu minimnya keterlibatan masyarakat pada hampir di semua tingkatan kelembagaan maupun proses pemilu. Yang kedua yaitu proses pemilu tidak berlangsung fair atau karena adanya pemilihan pemerintah kepada salah satu organisasi peserta pemilu yaitu Golkar. Sotaro berkata bahwa sistem kepartaian pada Orde Baru ialah hegemonik. Pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru yaitu pemilu 1971. Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Sistem pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan sistem spesial daftar. Nah, seperti contoh tabel di samping yaitu beberapa daftar partai yang mencalonkan pada masa itu. Baik, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya Yolanda. Baik, di sini saya akan menjelas mengenai
Pemilu tahun 1977. Pada pemilu 1977, ada fusi atau peleburan partai politik peserta pemilu 1971. Sehingga pemilu 1977 diikuti 3 peserta pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan fusi atau penggabungan dari NU, Permusi, Perti, dan PSSI. Yang kedua ada golongan Golkar. Dan yang ketiga itu ada Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan fusi atau penggabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam pemilu 1977, yakni mengikuti sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan sel daftar. Kita lihat di sini sudah ada tabel beberapa partai yang sudah dijelaskan. Selanjutnya ada pemilu tahun 1982. Pemilu 1982 merupakan pemilu ketiga yang diselenggarakan pada pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. Masih menggunakan sistem perwakilan berimbang atau proporsional. Selanjutnya ada pemilu tahun 1987 dibagi menjadi 4, itu pemilu keempat pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Yang kedua, menganut sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan sel daftar. Yang ketiga, diadakan secara serentak di seluruh tanah air. Yang keempat, dari 93.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32%. Selanjutnya ada pemilu 1992. Yang pertama, pemilu kelima pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992. Yang kedua, masih menganut sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan sel daftar. Yang ketiga, hasil pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992. Yang keenam ada pemilu 1997. Ada 4 bagian. Yang pertama, pemilu ke-6 pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1997. Yang kedua, masih menganut sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan sel daftar. Yang ketiga, hasilnya menunjukkan bahwa sel pada pemilu 1992 mengalami kemerosotan. Yang keempat dan terakhir itu, pemilu kali ini diwarnai banyak protes terhadap kecurangan terjadi banyak daerah. Sampai pemilu 1997, cara pembagian kursi yang digunakan tidak berubah, masih dengan cara mengikuti sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan sel daftar yang sama dengan pemilu 1977, 1982, 1987, dan 1992. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan umum di era reformasi. Menjelang Orde Reformasi dilakukan pemilu pada tahun 1999, melarang 5 menteri yaitu Menkowasbang atau PAN, Mendagri, Menkeh, Menhakam atau Pangap, dan Jakgun ikut dalam kampanye pemilu. Pemilu tanggal 7 Juni tahun 1959 berada di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang diselenggarakan oleh KPU untuk memilih 462 anggota DPR dan DPRD kabupaten atau kota. Diikuti 48 parpol, namun 3 parpol besar yaitu PDI, 153 kursi DPR atau sekitar 33,74%. Golkar 120 kursi atau 22,44%, dan PP 58 kursi atau 12,55%. Pada tanggal 20 September 2004, pemungutan suara untuk memilih presiden secara langsung untuk pertama kalinya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003
tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk dapat terpilih menjadi presiden, kandidat harus memperoleh minimal 50% dari jumlah suara sah dan mendapatkan minimal 20% suara di tiga provinsi yang ada di Indonesia pada putaran pertama. Apabila tidak ada kandidat yang memenuhi persyaratan tersebut, maka diadakan pemilihan putaran. Pada putaran pertama, pemilihan presiden 2004 yang diselenggarakan tanggal 5 Juli 2004, ada 5 kandidat yang bertarung yaitu Wiranto, Presiden Megawati, Amin Rais, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden Hamzah Has. Megawati memperoleh 26,6% dan Yudhoyono 33,6%. Suara sah dengan perolehan itu mereka dapat berhasil masuk dalam putaran kedua pemilihan presiden. Dalam putaran kedua pada 20 September 2004, Megawati yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden mendapatkan dukungan dari partai-partai besar seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Damai Sejahtera, dan partai-partai kecil lainnya. Kedua, Yudhoyono mendapat dukungan penuh dari Partai Demokrat yang mencalonkannya dan Partai Keadilan Sejahtera serta beberapa partai kecil lainnya, dan dukungan tidak resmi dari Partai Amanat Nasional yang dipimpin Amin Rais dan Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya ada antusias masyarakat berkurang karena pada tahun 2004 ini 3 kali pemilihan umum diadakan. Ada 3, yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 5 April. Yang kedua, putaran pertama pemilihan presiden. Yang ketiga, putaran penentuan pemilihan presiden. Nah, baiklah, materinya sudah dijelaskan seluruhnya. Selanjutnya saya akan menyimpulkan sedikit dari materi ini. Kesimpulannya yakni pemilihan umum ini telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi untuk menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum ini adalah suatu hal yang paling penting dalam kehidupan bernegara. Pemilihan umum sendiri ini adalah cara kita untuk memilih wakil rakyat dan pemimpinnya. Pemilihan umum di Indonesia sendiri menganut asas Luber, yaitu singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kemudian di era reformasi saat ini berkembang pula menjadi asas Jurdil, yakni jujur dan adil. Baiklah, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian kami tadi mungkin ada beberapa kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung, dan mohon izin kepada Pak Abu jika ada kesalahan penjelasan dari kelompok kami, mohon arahan untuk kedepannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.